Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Atta Septia Puspitasari, Siti Kunaini, Asfia Zahrah Mufidah, Atiatul Husna, serta Dea Kusma Dewi akan melakukan presentasi mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Materi apa saja yang akan kami bawakan? Yang pertama, ada hubungan anggaran dengan akuntansi. Yang kedua, ada fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Yang ketiga, mengenai pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Yang keempat, mengenai terjadinya disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Yang kelima, itu ada relevansi konsep keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Dan yang terakhir, itu mengenai konsep-konsep keperilakuan yang relevan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Pada perencanaan laba dan penganggaran, keputusan yang diambil itu tidak hanya didasarkan pada pertimbangan finansial semata, namun juga dapat dipengaruhi oleh faktor keperilakuan seperti motivasi, etika, dan tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan. Dalam penyusunan anggaran, perusahaan itu harus memperhatikan berbagai pengaruh keputusan terhadap para pemangku kepentingan, misalnya karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan laba dan penganggaran harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek keperilakuan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya. Pembahasan pertama yaitu terkait dengan hubungan anggaran dengan akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi menyajikan data historis untuk mengadakan estimasi-estimasi dalam anggaran. Yang kedua, akuntansi menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Anggaran dan akuntansi itu memiliki kaitan yang erat, di mana akuntansi dapat menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi yang nantinya akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Dengan demikian, akuntansi itu sangat bermanfaat di dalam penyusunan suatu anggaran. Akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran itu nantinya. Dengan demikian, akuntansi menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap, dan data realisasi pelaksanaan anggaran ini nantinya akan dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam taksiran anggaran itu sendiri. Untuk mengadakan penilaian atau evaluasi dari kinerja perusahaan. Dengan kata lain, membandingkan antara data akuntansi dengan data anggaran itu dapat dilakukan dengan penilaian apakah perusahaan itu telah bekerja dengan sukses atau tidak. Data akuntansi juga dapat menunjukkan hasil yang lebih bagus daripada apa yang dianggarkan. Berarti ini menunjukkan bahwa dapat memberikan kesimpulan perusahaan itu telah bekerja dengan sukses. Dengan demikian, akuntansi sangat bermanfaat untuk menunjang fungsi pengawasan dari kerja anggaran. Dari pemaparan itu, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran dan akuntansi itu saling terkait dan saling melengkapi dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Anggaran merupakan rencana keuangan yang dibuat sebelum kegiatan dilakukan, sedangkan akuntansi adalah pencatatan dan pelaporan keuangan setelah kegiatan itu dilakukan. Dalam proses perencanaan anggaran, akuntansi itu sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan dan informasi keuangan yang diperlukan dalam membuat anggaran. Informasi keuangan yang diperoleh dari akuntansi seperti laporan keuangan, neraca, dan laba rugi itu bisa menjadi dasar dalam membuat anggaran. Setelah anggaran disusun dan dilaksanakan, maka informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut
akan dicatat dan dilaporkan melalui akuntansi. Misalnya, laporan keuangan yang disajikan oleh akuntansi seperti halnya laporan arus kas, kemudian laporan laba rugi dan laporan neraca, itu akan memberikan suatu informasi yang dapat berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Selain itu, pengawasan dan pengendalian anggaran juga dapat dilakukan melalui akuntansi dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi keuangan yang terjadi. Dengan demikian, akuntansi dan anggaran itu memiliki peran yang penting dalam membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan yang tepat dan efektif. Pembahasan yang kedua yaitu tentang apa fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Jika perusahaan itu telah menetapkan tujuan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, kemudian untuk meningkatkan laba dan memperbaiki citra dari perusahaan itu sendiri di antara pelanggan, maka anggaran-anggaran dari perusahaan tersebut seharusnya membuat komitmen atas sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Anggaran itu sebaiknya mencerminkan tambahan biaya iklan dan promosi yang diperlukan untuk meningkatkan penjualan dan memperbaiki citra dari perusahaan itu sendiri. Anggaran itu juga sebaiknya memasukkan estimasi beban gaji yang diperlukan untuk mempertahankan tenaga penjualan yang lebih banyak dan struktur komisi yang lebih besar yang dimaksudkan untuk memotivasi usaha penjualan yang lebih besar. Kemudian anggaran juga sebaiknya memasukkan estimasi arus kas yang juga mempertimbangkan waktu penagihan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, dan peningkatan yang diantisipasi dalam berbagai beban. Singkatnya, anggaran itu sebaiknya menjadi cetak biru keuangan mengenai bagaimana perusahaan diharapkan untuk beroperasi. Nah, dalam hal ini ada beberapa fungsi dari anggaran itu sendiri. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan dari perusahaan sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan. Anggaran itu mencerminkan konsensus organisasi mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas mencerminkan prioritas seorang manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Anggaran juga menunjukkan bagaimana beragam subunit organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, anggaran itu bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Arus informasi dari departemen ke departemen berfungsi untuk mengordinasikan dan memfasilitasi aktivitas organisasi secara keseluruhan. Arus informasi dari manajemen puncak ke tingkat organisasi yang lebih rendah itu harus mengandung penjelasan yang operasional mengenai pencapaian atau deviasi anggaran. Kemudian yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran itu berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Hal ini merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja dari manajer pusat biaya dan pusat laba. Kemudian yang kelima ada anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan dari perusahaan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menentukan tindakan korektif yang tepat. Kemudian yang keenam, anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten, dengan operasi yang efektif dan efisien, serta selaras dengan tujuan organisasi tersebut. Nah,
Anggaran itu telah menjadi alat manajemen yang diterima untuk merencanakan. Selanjutnya yaitu pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahapan utama dalam proses ini. Yang pertama yaitu penentuan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang di luar ke dalam tujuan organisasi yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajemen inti dan staf manajemen organisasi. Diperlukan juga kehati-hatian untuk menetapkan hierarki, tujuan, dan target yang realistis, dan jika memungkinkan untuk harmonisasi dengan target dan kebutuhan pribadi dari manajer dan karyawan. Yang kedua yaitu implementasi. Di implementasi ini digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dicapai dengan menyediakan target kinerja terperinci bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian dan evaluasi kinerja. Kebijakan, sikap, dan tindakan manajemen dalam evaluasi kinerja dan tindak lanjut atas variasi memiliki berbagai konsekuensi keperlakuan yang jika tidak dipahami dan dikendalikan dapat meniadakan keberhasilan dari seluruh proses perencanaan dan pengendalian. Oke, slide yang selanjutnya adalah pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Itu ada 4. Yang pertama, rasa tidak percaya. Sebuah perusahaan itu penting sekali untuk memilih atau memilah karyawan yang memang sesuai kompeten, sehingga rasa tidak percaya sebuah perusahaan terhadap karyawannya itu tidak bermunculan. Yang kedua yaitu ada resisten. Resisten ini membutuhkan waktu dan perhatian yang cukup besar. Jadi, banyak sekali manajer dan karyawan itu tidak mau karena memang merasa tidak berkompeten dalam menyusun anggaran ini. Yang ketiga yaitu konflik internal. Yang keempat, efek samping lain yang tidak diinginkan. Slide yang selanjutnya yaitu relevansi konsep keperilakuan dan lingkungan perencanaan. Yang pertama, ada dampak dan lingkungan perencanaan. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Yang ketiga, ukuran dan struktur organisasi. Yang keempat, stabilitas lingkungan organisasi. Selanjutnya, ada mengenai tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Nah, di dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja itu ada laporan-laporan kinerja. Perlu diperhatikan, untuk mempertahankan kendali atas biaya dan menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran, laporan kinerja sebaiknya disusun dan didistribusikan paling tidak itu 1 bulan 1 kali. Kenapa? Karena penerbitan laporan kinerja yang tepat waktu memiliki dampak mendorong pada moral karyawan. Nah, evaluasi dan umpan balik kinerja secara berkala itu juga akan meningkatkan efisiensi dari organisasi tersebut dengan mengindikasikannya sasaran yang harus direvisi untuk siklus perencanaan yang berikutnya. Nah, manajer juga dapat melihatnya dari tingkat aspirasinya. Laporan kinerja juga akan mendorong karyawan untuk merasakan tekanan, kegelisahan, iri hati, kemarahan, kecil hati, penyesalan, dan seterusnya. Maka dari itu, Direktur Perencanaan sebaiknya sangat sensitif terhadap reaksi manusia terhadap laporan kinerja. Oke, materi yang terakhir yaitu mengenai konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penganggaran. Nah, terdapat 3 tahapan dalam proses ini, yaitu tahap perencanaan tujuan, tahap implementasi, dan juga tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Kita akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu tahap perencanaan tujuan. Tahap ini dimulai dengan menerjemahkan tujuan dari sebuah organisasi yang luas ke dalam tujuan atau aktivitas yang khusus. Nah, untuk menyusun tujuan atau rencana yang realistis serta menciptakan anggaran yang praktis, maka interaksi yang intensif itu diperlukan, baik oleh manajer lini maupun manajer staf organisasi. Dalam tahapan ini diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada keselarasan tujuan. Jadi selarasnya tujuan suatu organisasi itu dengan subunit atau anggotanya itu akan terjadi apabila suatu individu itu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya ada partisipasi.
Nah, partisipasi ini merupakan suatu pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih, di mana keputusan tersebut akan berdampak pada masa depan mereka yang membuatnya. Nah, manfaat partisipasi ini ada 3, yaitu yang pertama ada partisipan itu dapat terlibat secara emosi bukan hanya secara tugas pekerjaan mereka. Yang kedua ada meningkatkan moral serta mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkat manajemen. Yang ketiga ada meningkatkan rasa kesatuan kelompok, meningkatkan kerjasama antar anggota. Nah, dalam partisipasi ini terdapat batasan inti. Batasan intinya yaitu batasan anggaran. Tahapan yang kedua itu ada tahap implementasi. Rencana yang telah disusun itu digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi dan juga strategi organisasi. Nah, rencana itu harus dikomunikasikan secara efektif karena kemungkinan rencana yang telah disusun itu akan melibatkan kelompok lain yang kemudian hari itu akan ikut dimotivasi. Nah, dalam tahap implementasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengomunikasian anggaran serta kerjasama dan koordinasi dari masing-masing pihak yang terlibat. Yang terakhir ada tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Dalam tahap ini, setelah tahap implementasi itu terdapat tahap pengendalian. Dalam tahap ini, rencana formal itu merupakan elemen kunci dari sistem pengendalian. Anggaran itu dapat menjadi tolak ukur kinerja dan kebijakan serta sikap manajemen dalam evaluasi kinerja. Konsekuensi dari tahapan ini ada tekanan, motivasi, aspirasi, kegelisahan. Nah, laporan kinerja itu dapat menjadi acuan untuk evaluasi kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kelompok kita. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum, sampai jumpa.